Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lina Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo Divisi Perencana. Oke, kalau di video 2 minggu yang lalu kita udah ngebahas mengenai pengertian awal dari strategic alignment. Di video sekarang insya Allah aku ingin ngebahas lebih dalam, yaitu mengenai tipe-tipe dari strategic alignment. Sebelum pembahasan yang berlanjut, kita recall sedikit mengenai apa itu strategic alignment, yang mana adalah sesuatu yang menurutku sangat penting diimplementasikan di perusahaan. Mungkin mungkin sebenarnya udah banyak perusahaan yang aware tentang hal tersebut, cuman kita pahami betul nih, kita kenalan dulu nih, ini namanya adalah strategic alignment. Soalnya kalau misalnya kita nggak kenal itu pasti nggak akan dianggap seserius itu gitu ya. Cuman setelah kita tahu, oh, hal seperti ini tuh namanya strategic alignment. Itu pasti kerasa bedanya, kerasa apa ya, artinya gitu. Nah, strategic alignment itu sendiri adalah sebuah em, konsep keselarasan berpikir ataupun keselarasan strategi yang harus dimiliki oleh setiap bagian ataupun setiap orang yang terlibat dalam ekosistem perusahaan tersebut. Dimulai dari yang paling atas atau top tier dari perusahaan seperti level manajerial dan lain-lain gitu ya yang di atas, sampai ke teman-teman yang emang berada di ujung tombak yang langsung ketemu sama third party ataupun sama konsumen gitu ya. Selain itu, nggak cuma yang bagian internal doang nih yang employee-employee-nya sama manajerialnya dan lain-lain, pihak eksternal pun memang juga perlu tahu nih mengenai goals ataupun mengenai strategi dari sebuah perusahaan, dari perusahaan yang emang tempat dia bekerja sama gitu ya, yaitu anggap aja kita gitu. Semua orang, jadi semua pihak eksternal pun harus tahu mengenai goals ataupun mengenai tujuan yang emang sedang dibidik oleh perusahaan kita. Nah, kenapa harus orang-orang itu tahu mengenai strategic alignment? Eh, let's say kita ambil contoh, ada seorang employee gitu ya, dia datang kerja pulang, cuman dia nggak paham mengenai strategic alignment, dia nggak paham mengenai goals perusahaan, dia nggak paham mengenai prioritas dari perusahaan tersebut, yang dia kerjakan hanya datang kerja pulang. Kalaupun ada masalah ataupun ada obstacle dari keseharian dalam bekerja, ya dia tuh nggak akan apa ya, nggak akan effortnya nggak akan tinggi gitu ya, kalau dia selesaikan seadanya dan nggak akan all out. Pasti orang-orang lihat dia itu nggak akan apa ya, kayak oh nih orang kayak nggak passionate banget, nggak apa ya, nggak semangat dalam bekerja. Padahal ya cuman karena dia nggak tahu bosnya, dia nggak tahu prioritasnya apa sih yang gue lakuin ini sebenarnya akan berdampak apa untuk perusahaan, itu dia nggak tahu. Nah, beda sama orang yang emang dia udah tahu, udah paham betul mengenai goals ataupun kemauan dari perusahaan itu apa, dia akan apa ya, dia akan lebih passion dan lebih lebih semangat nih dalam melakukan pekerjaannya. Kalaupun ada obstacle ataupun ada masalah dari dari pekerjaannya gitu ya, pasti dia akan berusaha menyelesaikannya dengan baik dan bahkan menjadi catatan dia nih, biar eh, kalaupun ada masalah yang sama dia bisa apa ya, bisa mengatasinya dengan lebih baik lagi, karena ya itu tadi, karena dia ingin menunjang goals dari perusahaan tersebut ataupun tujuan dari perusahaan tersebut, yang mana ini berkaitan dengan Kaizen ya, yang waktu itu pernah aku bahas juga di video-video. Cari aja deh yang Kaizen, ALADH. Oke, nah itu kerasa beda banget kan. Ada dua orang sama-sama worker, yang satu tahu goals, yang satu nggak tahu goals. Orang lain yang lihat dua orang tersebut pasti bisa ngebedain di mana yang emang passionate, dia pengen menunjang goals dari perusahaan, dan juga yang emang cuma datang bekerja lalu pulang. Nah, itu kerasa bedanya, dan tentu benefit yang dirasakan oleh perusahaan terhadap dua orang ini pasti beda ya. Yang satu pasti akan sangat mendukung tercapainya goals perusahaan, yang mana memberikan apa ya, memberikan angin segar buat perusahaan, akhirnya si goals tersebut bisa tercapai. Dan yang satu lagi ya
as it is aja, seperti ya udah datang kerja pulang selesai gitu kan. Nah, tentu value-nya juga akan berbeda. Jadi banyak nih benefit kalau misalnya emang teman-teman ataupun ya harapannya sih semua orang yang ada di perusahaan itu paham betul mengenai si strategic alignment. Oke, em, kita lanjut pembahasannya mengenai si tipe-tipe dari strategic alignment. Aku nemu artikel bagus, nanti aku kasih linknya di description box. Barangkali kalian mau baca lebih rinci lagi, cuman sayang ya guys, ini menggunakan bahasa Inggris yang mana di video aku seperti biasa nanti aku bacain terus aku artiin. Oke. Eh, dari artikel di asana.com, strategic alignment itu dibagi dua, yaitu ada top down approach atau pendekatan top down dan juga ada bottom up approach atau pendekatan bottom up. Nah, kita bahas dulu yang mengenai top down approach. The top-down approach to management is a strategy in which the decision-making process occurs at the highest level and is then communicated to the rest of the team. Jadi intinya kalau perusahaan yang mengikuti atau yang apa ya masih melaksanakan atau mengaplikasikan susah banget mengaplikasikan pendekatan top down itu semua decision making ataupun penentuan prioritas, penentuan goals itu diramu di level atas atau di top tier dari perusahaan tersebut. Contohnya misalnya kalau di perusahaan kita itu ya kayak manajerial ke atas. Nah, hasil dari peramuan teman-teman manajerial itu selanjutnya akan didistribusikan atau dikomunikasikan ke level-level di bawahnya, contohnya kayak SPV, terus ada staff, lalu ada officer, dan terus sampai ke teman-teman yang emang berada di ujung tombak dari perusahaan kita. Nah, apa nih selanjutnya? This style can be applied at the project, team, or even the company level and can be adjusted according to the particular group's needs. Many teams go with the top-down approach because it eliminates confusion, reduce risk, and keep initiative organized across larger team. Jadi intinya kalau misalnya pendekatan top down itu keuntungannya itu bisa mengeliminasi kebingungan atau eliminates confusion. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena seperti yang kita tahu normalnya orang-orang yang memang terpilih berada di level manajerial itu kan pasti mempunyai nilai lebih. Salah satunya mereka itu bisa lebih kritikal gitu ya dalam berpikir. Misalnya mereka bisa tahu nih list prioritasnya seperti apa dan linknya seperti apa dalam menentukan eh, list prioritas kan pasti ada em, apa ya sebab akibatnya dan sebab akibatnya itu pasti sudah dipikirkan lebih panjang lagi oleh teman-teman manajerial sehingga teman-teman yang di bawahnya itu menerimanya udah dalam bentuk guidance bekerja yang memang sudah sangat slim dan juga ya udah tinggal dijalanin aja gitu sehingga mengurangi kebingungan dari teman-teman yang berada di level di bawahnya manajerial. Jadi lebih stream pekerjaannya. Mereka tinggal ya udah tinggal jalanin aja, udah sudah sudah dirumuskan oleh teman-teman manajerial dan juga dengan apa ya? Dengan begitu, dengan udah dipikirkan secara matang dari atas turun ke bawah ya tentu saja dia akan reduce risk alias mengurangi resiko-resiko contohnya kayak obstacle ataupun masalah-masalah yang pasti sudah harusnya difikirkan oleh teman-teman level manajerial. Jadi banyak sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan tradisional gitu ya kayak banyaknya khususnya kayak manufaktur terus kayak healthcare itu tuh masih mengadopsi pendekatan top down. Oke, selanjutnya itu adalah bottom up approach. It is a process of goal setting where management comes together with teams to co-create OKRs that are aspirational and aligned with the company's goals. While setting these goals, clear information and communication flows from the organization's top level to the bottom levels and vice versa. As a result, there is a complete flow of engagement and alignment across the organization. Jadi ini beda banget sama yang tadi top down. Kalau bottom up ini list-list prioritas
ataupun list pekerjaan yang bisa mendukung grand goals dari perusahaan itu dirumuskan bersama-sama. Jadi antara manajerial dan tim-tim yang ada di bawahnya itu duduk bareng, terus sama-sama mikir nih gimana caranya biar kita bisa mencapai target gitu kan. Nah, tentu perbedaan paling besar di sini adalah di awareness ataupun kesadaran dari teman-teman khususnya yang berada di bawah level manajerial karena mereka ikut duduk langsung, ikut bantu mikir kasarnya seperti itu, bantu mikir gimana sih caranya bisa mencapai goals tersebut. Nah, Eee, dengan begitu, hampir bisa dibilang teman-teman yang di bawah manajerial ini, dalam tanda kutip "terpaksa" untuk, eee, mengenal atau lebih dalam apa ya, mengartikan, "Oh, saya melakukan pekerjaan yang ini karena ya memang pekerjaan ini bisa, menunjang goals perusahaan tersebut," gitu kan. Jadi lebih aware gitu. Nah, sayangnya, pendekatan bottom up ini tentu nggak bisa dilakukan, di semua perusahaan. Kenapa ya? Bayangin aja, setiap dalam perumusan, goals atau perumusan list prioritas itu semua tim yang terlibat itu harus ikut. Jadi, bayangkan seberapa besar audiens yang ada di rapat tersebut gitu kan. Dan tentu kalau misalnya yang dilihat dari hal tersebut ya tentu bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan bottom up approach ini ya perusahaan-perusahaan yang kecil yang memang belum kompleks, hierarkinya itu belum kompleks. Ya karena bisa aja sih sebenarnya ada, biasanya disebut rapat akbar gitu ya. Cuman ya emang nggak semua perusahaan bisa menerapkan si bottom up approach ini, walaupun memang, menggiurkan sekali nih si benefitnya yaitu awareness dari setiap benar-benar dari atas sampai bawah mereka aware tentang si goals tersebut yang mana, selaras dengan si strategic alignment itu. Nah, mmm, selain itu juga apa nih dia ngomong, "There is a complete flow of engagement." Engagement itu naon ya? Keterlibatan ya, itu karena mereka terlibat, mereka jadi aware. Jadi sebenarnya, dengan menerapkan pendekatan bottom up ini, gak usah susah-susah nih teman-teman manajerial untuk membentuk timnya, untuk sadar atau untuk, paham mengenai goals. Tapi secara sendiri atau secara natural mereka karena ikut rapat, ikut mengetahui, ikut mikir gimana cara menyelesaikan masalah, ya mereka paham goals dari perusahaan tersebut. Oke, segitu dulu pembahasan mengenai tipe-tipe dari strategic alignment, insyaallah akan berlanjut videonya di 2 minggu ke depan. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir, semoga isinya menginspirasi, aku pribadi, kalian, dan siapapun yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.